Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pengurus DKM Masjid Al-Muharram, para asatidzah, para bapak dan ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah atas nikmat dan inayahnya serta izinnya kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kepada beliau, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan juga memberikan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu hadirat sekalian, ada satu hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Di situ diceritakan riwayat dari Anas bin Malik. Di situ diceritakan saat itu para sahabat sedang berkumpul bersama dengan para rasul. Kemudian tiba-tiba Rasulullah berkata, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Kata Nabi, sebentar lagi akan datang kepada kalian seseorang termasuk dari penghuni surga. Para sahabat bertanya-tanya. Yang dimaksud Nabi tentunya adalah orang yang bukan ada di situ. Karena beliau menyatakan sebentar lagi akan hadir, akan datang seorang penghuni surga. Orang yang akan datang setelah Rasulullah mengucapkan. Maka semua menunggu siapa yang hadir setelah Rasulullah mengucapkan ke dalam satu tempat majelis itu. Mereka semua berpikir mungkin adalah orang-orang para sahabat yang terkenal ibadahnya, kealimannya, dan juga terkenal di antara para sahabat yang lain. Tapi ternyata dugaan para sahabat ini meleset. Yang hadir orang biasa, termasuk sahabat juga, tapi tidak dikenal, tidak begitu dikenal. Maka dalam hadis ini hanya dikatakan rajulun, seseorang, dan tidak disebutkan namanya orang itu siapa. Dalam hadis di Musnad Imam Ahmad itu, datanglah seseorang yang kalau melihat dari fisiknya atau namanya itu tidak meyakinkan. Mungkin dalam perkiraan sahabat, masa yang begini jadi potongan ahli surga gitu. Sehingga ketika hadir orang itu hadir dalam kondisi yang biasa saja, dalam keadaan disebutkan dalam hadis ini kondisinya sedang mengambil air wudu. Setelah mengambil air wudu, jadi masih ada ceceran tetesan bekas wudunya di wajahnya. Maka termasuk sunnah juga kalau kita berwudu di situ, dari hadis itu termasuk sunnah. Setelah kita berwudu jangan dilap, jangan diusap menggunakan kain misalnya, biarkan ada tetesan-tetesan wudu itu. Ya, itu diantara sunnah Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat yang lain. Nah, ketika hadir orang ini, para sahabat kemudian tidak menanyakan kepada Rasulullah apakah benar orang ini enggak. Dan Rasulullah pun tidak melanjutkan apa keistimewaan dari orang ini kemudian dikatakan sebagai ahlul jannah, sehingga kemudian masih misteri
dalam tanda kutip gitu. Apa benar orang ini? Rasulullah biasa aja. Kemudian bahkan beliau melanjutkan dengan pernyataan yang lain, tidak melanjutkan dari siapa penghuni surga itu. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi sahabat, benar nggak yang dimaksud Rasul itu adalah orang ini? Karena yang hadir orang ini. Kemudian besoknya sama, peristiwanya sedang berkumpul lagi dengan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah bilang seperti itu sama. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan hadir seorang penghuni surga. Kaget lagi sahabat. Wah, jangan-jangan yang ini lain lagi nih orangnya gitu. Ternyata yang hadir itu juga sama orangnya. Yang seperti yang kemarin yang hadir. Tapi ada ragu masih. Benar tak orang ini gitu. Dan Rasulullah tidak melanjutkan. Nah, besoknya Rasulullah bilang begitu lagi. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Dan orang itu lagi yang hadir. Sudah 3 kali seperti ini, para sahabat kemudian bilang ini nggak mungkin kalau kebetulan. Kalau kemarin sekali mungkin masih kebetulan. Ya, kan kita ada perkiraan seperti itu ya. Kebetulan ini. 2 udah mulai agak yakin, tapi mungkin masih ada ragu. Tapi ketiga ini masih seperti itu, berarti bukan kebetulan. Ini yang pasti yang maksud adalah orang ini. Tapi tetap Rasulullah tidak melanjutkan kenapa orang ini disebut ahlul jannah, dan juga tidak menjelaskan kepada para sahabat apakah benar ini orang yang dimaksud. Tidak. Akhirnya setelah bubar dari pertemuan itu, ada salah seorang sahabat yang penasaran, apa sih keistimewaan orang ini? Kemudian 3 kali berturut-turut Rasulullah bilang bahwa dia ahlul jannah, dan orang itu yang hadir. Sementara kita nggak tahu apa amaliyah dari orang ini yang termasuk spesial. Akhirnya dibuntuti oleh Umar Abdullah bin Amr bin As ke rumahnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apa sih perbuatan amal soleh yang dilakukan oleh orang ini, termasuk yang karena termasuk min ahlil jannah dan bisa diikuti oleh yang lain. Nah, ini termasuk yang harus kita contoh juga dari perilaku para sahabat. Jadi para sahabat itu demikian gandrungnya mereka dengan amal soleh. Kalau memang terdengar ada orang melakukan amal soleh, beliau semangat, mereka semangat untuk mencontoh amal soleh tersebut. Jadi fastabiqul khairatnya luar biasa tuh. Musabaqah, ya, berlomba-lomba untuk memperoleh kebaikan-kebaikan luar biasa. Akhirnya dibuntuti oleh Abdullah bin Amr bin As sampai ke rumahnya, hanya sekedar tahu oh rumahnya di sini. Setelah itu besoknya Abdullah bin Amr bin As dengan misinya untuk mengetahui apa kira-kira amal soleh yang dilakukan orang ini yang spesial, hadir ke rumah situ dan berbicara dengan alasan ingin menginap 3 hari 3 malam, 3 hari di situ. Kemudian Abdullah bin Amr bin As bilang bahwa saya ada masalah di rumah dengan orang tua saya. Dalam hadis Musnad Ahmad disebutkan seperti itu. Kemudian ketiga hari saya izin 3 hari saya nginep di rumah kamu. Saya nggak mau pulang ke rumah. Akhirnya diizinkan oleh orang ini. Nah, setelah di situ 1 hari diperhatikan oleh Abdullah bin Amr bin As siang, apakah ada amal soleh yang spesial? Ternyata tidak. Apakah orang ini berpuasa siangnya? Tidak puasa. Apakah orang ini kemudian malamnya melaksanakan sholat tahajud? Tidak juga. Apakah orang ini membaca Al-Quran? Biasa aja, nggak terlalu. Sebab yang namanya para sahabat, kalau yang namanya amal soleh luar biasa gitu. Ada sahabat yang baca Qurannya setiap sebulan sekali khatam gitu kan, khatam Quran. Ada yang kalau kita kan kebanyakan ini bukan sebulan sekali khatamnya, setahun sekali di bulan Ramadan saja gitu. Di bulan Ramadan. Tapi banyak, bukan hanya sebulan sekali, ada yang sebulan 2 kali.
ada yang sebulan 3 kali, bahkan ada yang setiap hari 1 kali. Ada diceritakan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karena Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu, ada sahabat yang khatam Quran 1 hari 2 kali. Dan ada salafus soleh yang khatam Quran itu sampai 1 hari 3 kali. Itu bagaimana, saya juga nggak paham tuh ceritanya. Baca Quran terus itu. Bahkan yang terbanyak itu 1 hari 8 kali. 8 kali khatam. Itu yang paling banyak. Artinya dalam fastabiqul khairat, dalam musabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan itu luar biasa. Nah ini dicari nih, apa sih amaliyah yang spesial? Malamnya tahajud tidak. Karena malam itu ya biasa, karena rumahnya itu mungkin rumah yang memang biasa saja, yang tidak begitu besar sehingga aktivitas kalau melaksanakan sesuatu pasti terlihat gitu. Jadi kalau ada orang ada ngaji pasti terdengar yang ngajinya, kemudian ada sholat sunnah pasti terdengar sholat sunnahnya dan seperti apa gitu kelihatan. Beda kalau rumahnya besar, ya mungkin dia melaksanakan sholat amaliyahnya di kamar, sementara tamunya ada di kamar lain, tidak terdengar dan tidak terlihat. Ini rumahnya rumah kecil, jadi ketahuan aktivitasnya apa saja ketahuan. Nah Abdullah bin Amr bin As ini nggak tahu apa sih malamnya, kemudian tidak tahajud, kemudian mau subuh baru bangun dan hanya zikir sebentar dan langsung melaksanakan sholat sunnah subuh dan sholat subuh biasa gitu, biasa aja. Duha enggak juga, paginya dia kerja, kemudian sholat yang wajib saja sama rawatib biasa gitu. Dalam hati Abdullah bin Amr bin As, kok orang model begini amalnya potongannya dikatakan ahli surga gitu. Tapi penasaran Abdullah bin Amr bin As karena sudah bilang 3 hari mau menginap. Akhirnya datanglah di situ. Kemudian sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada yang spesial, biasa saja. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As berterus terang kepada orang ini, bilang bahwa alasan saya dengan ada masalah di keluarga dengan bapak saya itu sebenarnya hanya alasan lip service lah. Ya artinya alasan yang tidak sebenarnya gitu. Tujuan saya di sini untuk mengetahui amaliyah apa yang kamu lakukan dalam keseharian kamu sehingga Rasulullah menyatakan kamu min ahlil jannah. Dan orang ini nggak tahu kalau dikatakan min ahlil jannah oleh Rasulullah. Apa sih amaliyah kamu itu sehari-hari sehingga Rasulullah menyatakan min ahlil jannah? Kata orang ini, saya tidak punya amaliyah spesial apapun. Ya beliau begitu aja, jujur aja gitu. Jadi memang kesehariannya seperti itu, mau ada tamu mau nggak ada tamu ya begitu dah. Jadi nggak ada yang dibuat-buat. Ya. Kan banyak ada juga orang yang memang ketika nggak ada tamu biasa aja amaliyahnya, tapi ketika ada tamu wah udah mulai tuh. Mulai dicari, saya harus sholat tahajud karena ada tamu saya. Saya harus sholat duha karena ada tamu saya yang nginep di sini. Saya harus saya puasa sunnah kalau ada orang yang sedang menginap. Ini tidak, biasa aja. Maka kata orang tersebut, ma huwa illa ma ra'aita. Amaliyah saya ya seperti yang kamu lihat, nggak ada yang lain. Dipertegas lagi oleh Abdullah bin Amr bin As, apakah benar seperti itu? Iya, hanya itu. Ma huwa illa ma ra'aita. Hanya itu yang bisa kamu lihat, itulah amaliyah saya. Agak kecewa Abdullah bin Amr bin As karena enggak menemukan amaliyah yang spesial, maka Abdullah bin Amr bin As mengundurkan pengen pulang. Nah, ketika ingin pulang, kemudian orang itu bilang, "Ma huwa illa ma ra'aita." Memang amaliyah saya tidak seperti yang kamu harapkan. Hanya seperti itu saja dalam keseharian saya. Hanya saja setiap hari, kata orang ini, "Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan." Hanya saja setiap hari dalam diri saya menanamkan diri saya bahwa saya tidak akan melakukan kecurangan apapun, penipuan apapun kepada orang lain di antara kaum muslimin, pada orang lain. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu.
dan saya tidak akan pernah berlaku hasad atas kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Saya tidak pernah iri dan dengki ketika ada orang lain yang mendapatkan kebaikan yang Allah berikan. Hanya itu dalam diri saya yang saya tanamkan. Kaget Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya kata beliau, hadhillati balaghat bika. Sikap inilah yang membuat engkau mencapai derajat sehingga dikatakan sebagai min ahlil jannah. Wa hiyallati la nutiqu, yang bisa jadi kami belum mampu untuk melakukan hal tersebut. Jadi ternyata yang menyebabkan orang ini dikatakan min ahlil jannah oleh Rasulullah adalah sikap beliau yang memang tidak ingin ada rasa dengki, ada rasa iri hati, hasad atau hasud kepada orang lain atas kebaikan yang mungkin diterima orang. Dihilangkan semua rasa-rasa itu, biasa saja. Dan tidak ada beliau kemudian ingin melakukan kecurangan kepada orang tersebut karena rasa hasudnya. Enggak ada. Nah, ini yang kata Abdullah bin Amr bin As, inilah amaliyah yang spesial yang dilakukan oleh orang ini sehingga dikatakan min ahlil jannah. Nah, ini luar biasa. Jadi terkadang memang hasad atau dengki, ada yang bilang hasad dan bilang hasud sama saja. Iri hati ini bahaya buat kita. Kenapa? Karena ada satu hadis Nabi, iyyaka wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kamu terhadap sifat hasad, sifat dengki, karena sifat dengki dan atau hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan sama seperti api memakan kayu bakar. Berarti orang yang ada sifat iri, dengki, hasad dalam hatinya kepada orang lain, seberapapun amaliyah yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan, digerogoti oleh sifat hasad itu. Jadi semakin berkurang. Ibaratnya mungkin ada satu penyakit, ya ada penyakit yang bikin kurus gitu. Ya mungkin ada penyakit gula, kadang-kadang ada orang diabetes itu jadi makin kurus kan ada dia. Makan biasa atau mungkin makannya memang banyak tapi kok makin kurus. Nah, ini gambarannya hampir seperti itu. Amaliyah yang dilakukan sehari-hari itu digerogoti oleh rasa hasadnya sehingga semakin berkurang. Jadi bukan nambah tapi makin berkurang. Ini diantara bahaya dari hasud atau hasad ini. Maka Nabi mewanti-wanti, iyyaka wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nah, kalau orang tadi beliau melakukan amaliyah biasa karena hasadnya enggak ada, karena dengkinya enggak ada sama orang, maka amaliyahnya enggak kurang. Orang-orang yang hasud itu digerogoti oleh sifatnya sehingga amaliyahnya semakin dikurangi semakin. Nanti di akhirat kemudian dia merasa amaliyahnya banyak, ternyata hasil keputusan dari hisabnya menandakan akibat dari sifat hasad kamu, kebaikan yang kamu lakukan bukan ditambahi tapi dikurangi. Ini yang menjadi bahaya buat kita. Dan bahaya dari sifat hasad ini luar biasa. Pertama, kita tahu iblis ya yang hasad, yang iri dengki kepada Nabi Adam, sehingga amaliyah iblis yang sudah 80.000 tahun dilakukan itu dihilangkan oleh Allah, tidak dianggap sama sekali, bahkan dilaknat sampai hari kiamat. Iblis itu udah ibadah Pak sebelumnya, termasuk makhluk yang taat. Dalam kitab Minhajul Abidin itu dikatakan inna iblisa abadallaha tsamanina alfasanah. Iblis sudah beribadah 80.000 tahun. Kita belum apa-apanya dibandingkan ibadah iblis berarti. Ya, 80.000 tahun. Al-thamanin al-fasana. Bagaimana ibadahnya iblis itu? Falam yatruk fi ma qila mawdi'a qadamin illa wasajada lillahi ta'ala fihi sajdatan. Ibadahnya iblis itu setiap satu kali melangkah dia sujud. Ibadahnya. Satu langkah sujud. Satu langkah sujud. Satu langkah sujud.
Terus begitu 80.000 tahun itu udah dilakukan. Sepertinya kita nggak sanggup kalau begitu. Ya, coba kita dari sini, dari dapur rumah kita sampai depan rumah kita, jalan, datang, langkah, sujud. Saya yakin sebelum sampai sana udah encok. Nggak kuat itu. 80.000 tahun. Tapi ketika hasad yang dimiliki, didominasi oleh iblis kepada Nabi Adam yang dianggap spesial oleh Allah, bahkan ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Karena hasadnya kemudian timbul kesombongan dalam dirinya. Kok ada makhluk yang baru diciptakan Allah dianggap sebagai khalifah fil ard, diangkat jadi khalifah, sementara saya udah ibadah tapi tidak diangkat sebagai khalifah. Maka kesombongan iblis dan hasadnya iblis itu kemudian menyebabkan amaliyahnya yang 80.000 tahun dihilangkan oleh Allah, bahkan dilaknat sampai hari kiamat nanti. Auzubillah. Nanti jangan sampai kita seperti itu. Amaliyah yang kita lakukan itu adalah tabungan buat kita. Sayang-sayang kalau kita merasa bahwa amaliyah kita banyak, sementara ada rasa iri dengki kita sama orang lain, dan mungkin bukan 1-2 orang, banyak. Dan itu menyebabkan amaliyah kita akan menjadi amal yang buruk buat orang tersebut. Timbullah kezaliman, maka akan digerogoti dari amaliyah itu. Ini bahaya. Yang namanya hasud itu tidak mandang siapa-siapa. Ya, nggak mandang siapa-siapa. Misalnya kita suka mendengar orang tua kita bilang, ya orang rendahan hasadnya sama orang rendahan. Ya, ini normalnya biasanya begitu. Biasanya sederajat. Hasad itu bisa jadi sederajat. Ada orang pengusaha dengki sama pengusaha lain, melihat kemajuan masing-masing dagang. Yang satu tokonya lebih maju. Ini pakai apa nih? Mungkin dia pakai, ya pasti pakai punya pakaian. Iya, pakaian ada, pakaian baju itu. Ini ada apa nih? Mungkin wah macam-macam itu udah mungkin. Kemudian adalah hal-hal yang membuat ingin menghilangkan kenikmatan kepada orang tersebut. Bisa jadi antar pengusaha, bisa jadi antar ulama, bisa jadi antar orang alim. Yang satu alim berilmu, yang satu berilmu. Ketika yang satu mungkin ya ilmunya lebih manfaat, lebih terkenal, lebih didengar orang lain, sementara dia merasa bahwa dia tidak seperti itu ada hasad sama orang tersebut antara ulama, itu bisa terjadi. Maka penyakit hasad ini bisa menyertai kepada siapapun. Maka ini harus hati-hati ya kita. Jangan sampai dalam diri kita didominasi rasa hasad. Ada orang mendapatkan kebaikan, maka biarkan itu adalah bagian dari yang telah Allah berikan anugerahnya. Kita bersyukur. Nah, bersyukurnya bersyukur yang benar. Ketika ada orang menceritakan, alhamdulillah Pak, ya antar teman nih, anak saya baru lulus kuliahnya S1, S2. Nah teman dengar, alhamdulillah, saya turut bergembira. Ini dari hati yang paling dalam gitu. Jangan alhamdulillah, dalam hatinya ngomong, baru lulus S1, S2 aja udah girang banget, belum tentu dapat kerjaan gitu. Itu ada hati begitu, hilangkan. Karena itu godaan setan yang seperti itu. Hasud itu yang keras. Dan hasud juga yang menyebabkan terjadi pembunuhan pertama antar manusia, antar anak Nabi Adam, ya, antara Qabil dengan Habil. Ketika Qabil tidak menerima bahwa dia dijodohkan ya dengan wanita yang bukan dia inginkan, ya, maka kemudian dibunuhlah Habil, saudaranya sendiri, karena hasadnya. Dan hasad ini juga yang mewarnai kenapa orang-orang Yahudi tidak mau menerima kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hasadnya. Karena orang-orang Yahudi itu pengennya nabi akhir zaman dari kelompok mereka. Ya, dari Nabi Ibrahim turun 2 anaknya, Ishak dengan Ismail. Yang menjadi nabi ya termasuk dari kalangan nabi yang 25 nabi itu dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak terus. Itu dari kalangan Nabi Ishak semua.
Dari kalangan Nabi Ismail ini nggak ada yang jadi nabi yang termasuk dari 25 nabi, itu nggak ada. Putus seakan-akan generasinya Nabi Ismail di bawahnya nggak ada. Semuanya dari Nabi Ishak. Sampai kepada Nabi Isa itu dari keturunan Nabi Ishak. Tapi kenapa giliran Nabi akhir zaman dari keturunan Nabi Ismail? Ini ternyata yang mendominasi, mereka nggak mau mengakui Nabi Muhammad. Ya, itu ada digambarkan seperti itu, karena mereka nggak mau, kecuali kalau dari kelompok mereka itu. Maka hasad inilah yang mewarnai ketika orang-orang Yahudi tidak mau menerima kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu hadirin sekalian, mari sama-sama kita hilangkan rasa hasad dalam diri kita, karena itu berbahaya buat amaliyah yang sudah capek-capek kita lakukan. Kemudian kita akan semakin terpuruk dengan prasangka-prasangka kita, rasa tidak suka, ya, gemuruh dalam jiwa kita ketika melihat kebaikan yang diterima oleh orang lain. Kita tidak menerima dan ingin memiliki kebaikan tersebut, bahkan ada rasa ingin menghilangkan kebaikan yang telah dilakukan. Banyak orang nyantet, istilahnya apa ya? Nyantet gitu, telu, itu karena hasadnya. Nanti di surah Al-Falaq kan begitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri, dan dari keburukan hasidin, orang yang hasad, idza hasada, ketika dia bersikap dengki. Sebelum ayat itu, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir, ya, yang menghembuskan dari buhul-buhulnya. Baru kemudian bicara tentang hasad. Berarti banyak praktek-praktek sihir, tenung, telu, itu karena rasa hasadnya sama orang lain. Gak mau nih maju, ditelu aja, ya, ditelu. Nah, sebenarnya mau ngalahin telu gampang, ya. Kalau ada orang telu gampang, kasih papat, kalah dia. Karena telu cuma 3, papat 4. Ya. Para bapak dan ibu hadirin sekalian, sudah 30 menit ya. Saya cukupkan sekian dalam kajian kita awalan ini. Ya.